Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Nah, seperti biasa, gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Big Mouth episode 5 yang semakin seru tentunya. Ini dia reviewnya by Mimin. Nah, si Pak Wali langsung mendatangi Chang Ho ke penjara karena dia akan mengatakan sesuatu terkait dengan nama-nama dari narkoboy itu. Namun kedatangan dari si Pak Wali itu dihalangin dan tidak diperbolehkan oleh si Pak Ketua Sipir, sehingga si Chang Ho harus pergi dari sana. Karena ternyata di tempat lain Ji Hun sudah menunggu dan langsung menanyakan kepada Chang Ho siapakah 5 nama yang terkait narkoboy dengan si Big Mouth. Kemudian si Pak Wali juga datang ikut serta ke sana untuk menyaksikan apakah nama-nama yang diberikan oleh si Chang Ho itu benar atau tidak. Permainannya pun akan segera dimulai dan si Pak Ketua Sipir langsung mempersilahkan kepada Chang Ho dan juga si Ji Hun untuk menuliskan nama-nama berdasarkan pemikiran mereka. Dan ternyata yang paling membagongkan adalah hal yang tak terduga langsung terjadi nih teman-teman. Ternyata setelah dibuka, nama-nama yang dituliskan oleh Chang Ho itu mirip 100% dengan nama-nama yang dituliskan oleh si Ji Hun. Nah loh. Kenapa bisa ya? Dan disinilah kita menjadi berpikir, siapakah Big Mouth yang sebenarnya? Si Pak Wali ataukah istrinya Chang Ho sendiri, Go Mi Ho? Atau bahkan Chang Ho sendiri yang mengubahnya? Dan ini masih belum terjawab dan juga belum terlalu mengerucut. Menurut teman-teman gimana? Silahkan buat komentar di bawah. Di sini Ji Hun kaget banget dong, kenapa Chang Ho bisa menuliskan nama yang sama dengan dirinya, padahal nama-nama itu nggak pernah dia sebutkan sama sekali. Kemudian nih di sisi lain, si bapak yang satu ini ternyata dia bercerita kepada si Pak Jaksa Choi kalau dirinya pernah bertemu dengan Big Mouth sebelumnya. Cuma dia belum pernah melihat wajahnya secara langsung. Pokoknya dia menceritakan kejadian di beberapa tahun yang lalu. Katanya si Big Mouth itu ngebantu dirinya dan kayaknya itu stempel merupakan ciri khas dari si Big Mouth. Cuma tiba-tiba aja dong si bapak itu disuruh sama si Pak Jaksa untuk mengaku-ngaku kalau sudah pernah melihat wajah Big Mouth yang ditunjukkan adalah wajah Park Chang Ho. Jadi di sini mereka itu sejenis mengarang cerita gitu untuk menjebak si Park Chang Ho dan juga menyatakan bahwa dia adalah Big Mouth yang asli dan dirinya bersalah. Kemudian Ji Hun curiga juga nih kepada si Pak Wali apakah dirinya Big Mouth yang sebenarnya ataupun tidak, karena cukup mengherankan dong. Daftar nama yang diberikan oleh si Pak Wali kepada Chang Ho itu mirip 100% dengan apa yang dipikirkan oleh si Ji Hun. Ya masuk akal juga sih, tapi kita lihat nanti. Nah kemudian ketika si bapak tadi itu diwawancarain dan kebetulan juga mereka mengundang Chang Ho untuk datang ke sana. Kemudian si Pak Jaksa langsung menanyakan nih, apakah kamu pernah melihat orang yang ada di sampingmu? Yang dimaksud dia adalah si Chang Ho. Namun di sini entah kenapa tiba-tiba aja ketika Chang Ho melihat ke sebelah si bapak itu, dia langsung kayak gerasa gerusuk gitu dan tiba-tiba saja dia seperti kesakitan dan mulutnya langsung berbuih gitu teman-teman. Nah di sini yang membuat kita menjadi bingung adalah siapakah orang yang sudah membuat si bapak itu seperti itu? Apakah Chang Ho sendiri atau ada orang lain yang terlibat? Ketika itu Chang Ho langsung melirik ke arah si Pak Wali. Apakah si Pak Wali yang melakukan hal itu? Kalau memang iya, berarti dia juga merupakan kandidat Big Mouth yang asli. Sementara itu Mi Ho berpamitan pulang kepada si ketua perawat karena katanya dia memiliki sebuah urusan. Tapi tiba-tiba aja si kepala perawat kayak langsung nyindir Mi Ho gitu karena mereka masih memiliki kegiatan sukarela gitu. Tapi dengan santuy Mi Ho mengatakan bahwa ya udah lakukan aja sendiri, gue masih ada urusan dan juga urusan itu lebih penting dibandingkan urusan kalian. Wow, debak. Kemudian di sini juga diceritakan tentang masa lalu dari si dokter Seo yang ternyata bertemu dengan si ibu ini. Kalau kalian ingat ibu ini kan, dia pernah bertemu dan juga menanyakan sesuatu kepada Mi Ho. Ternyata si ibu itu adalah orang yang udah ngebuat kalung salib yang dipesankan oleh si dokter Seo. Dimana di kalung itu kayaknya ada sebuah flash disk ataupun sebuah hard disk, something like that gitulah. Kayaknya si ibu ini juga salah satu saksi kunci. Tapi ketika Mi Ho bertanya kepada si ibu itu, tiba-tiba saja dia pergi dan pura-pura menelpon. Wah, kira-kira apa yang disembunyikan oleh si ibu itu ya? Kita lihat nanti.
Kemudian Miho tiba-tiba aja ditelepon oleh si Ji-hoon dan meminta Miho untuk bertemu berdua. Dan disinilah dia menanyakan nih kepada Miho tentang makalah Profesor Seo yang katanya Miho sudah dapatkan. Dan ternyata dia juga diam-diam ngerekam percakapannya dengan Miho dan juga didengarkan oleh si Pak Wali. Kemudian di sini Miho mengatakan bahwa dirinya sengaja membuat itu agar dia bisa menyelamatkan suaminya dan juga mengeluarkan suaminya dari penjara. Lalu di sini si Ji-hoon mengatakan juga bahwa kemungkinan besar Park Chang-ho itu adalah Big Mouth yang asli. Dan ternyata di balik semua itu, Chang-ho sempat mengatakan kepada Miho bahwa dirinya memang berpura-pura menjadi Big Mouth dan juga itulah satu-satunya cara untuk dirinya agar bisa bertahan dan juga segera keluar dari sana. Dan dia meminta kepada Miho untuk percaya kepada dirinya. Cuma di sini Miho kayak diperingatkan juga sama si Ji-hoon kalau nantinya Miho bakal bisa berada dalam bahaya kalau dirinya tidak menuruti permintaan dari si Ji-hoon ini. Wah. Kemudian Miho menelpon si Pak Wali dan mengatakan tentang pertemuannya tadi dengan si Ji-hoon. Padahal Miho nggak tahu kalau dirinya sudah diawasin oleh si Pak Wali. Jujur ini masih membingungkan, Pak Wali atau Miho, siapakah Big Mouth? Di sisi lain, ayahnya Miho dan juga temannya Chang-ho mencoba mencari tahu nih tentang si Dr. Seo, tentang masa lalunya dia. Dan mereka pun pergi ke tempat si Dr. Seo sering memancing gitu. Dan ketika mereka sampai di sana, mereka mencoba mencari tahu nih dan bertanya tentang si Pak Seo ini dari warga yang ada di sana. Dan sungguh mengejutkan, salah satu orang yang di sana mengatakan bahwa kayaknya si Dr. Seo ini sering datang bersama wanita. Mungkin mereka selingkuh gitu. Nah loh, cewek. Apakah dia si Big Mouth? Kalau misalkan Big Mouth berarti Big Mouthnya cewek. Atau ada misteri lainnya ya? Sementara itu Jerry ternyata masih meneruskan nih bisnisnya dia dengan mengumpulkan stiker-stiker untuk mendukung si Chang-ho sebagai Big Mouth. Dan ternyata stiker itu juga dibeli oleh si ketua yang ataupun si Pak Botak. Nah loh, apakah dia berbalik mendukung Chang-ho ya? Kenapa tiba-tiba dia kayak mau membeli stiker itu? Nah, by the way, karena Chang-ho itu menang dalam pertandingan melawan si Pak Ji-hoon, akhirnya dia mendapatkan uang sebesar 300 juta dolar. Dan disitulah si Chang-ho memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat kong kali kong dengan si Pak Ketua Sipir. Dia meminta untuk menjadi VIP sama seperti dengan yang lainnya. Dan si Pak Sipir pun mengatakan ya udah, uang adalah segalanya dan hepeng ma nama ngatur riba. Chang-ho juga berpesan kepada si Pak Ketua Sipir untuk memberikan beberapa gepok uang untuk jadikan pesta penyambutan Chang-ho sebagai Big Mouth dan juga pesta kemenangannya di sana. Wow. Dan selama pesta kemenangan, semua orang langsung menyambut Chang-ho dengan riang gembira, termasuk si Pak Yang ataupun si Pak Botak. Wah, berarti apakah ini sebagai tanda bahwa si Pak Botak mulai percaya dan juga mulai segan kepada Chang-ho? Kalau memang benar seperti itu, berarti usaha Chang-ho cukup berhasil untuk saat ini. Kemudian si trio tak ada akhlak langsung memohon nih kepada si Pak Botak untuk melakukan sesuatu agar dia mau membantu mereka. Tapi di sini sepertinya si Pak Botak memilih untuk tidak mau membantu mereka dan kebetulan setelah itu Chang-ho datang ke sana. Dan disinilah Chang-ho langsung membicarakan beberapa hal dengan si trio tak ada akhlak, di mana dia meminta kepada trio itu untuk mengaku di pengadilan bahwa mereka bersalah dan juga sudah melakukan pembunuhan kepada si Pak Dr. Seo. Tapi tentu aja mereka tidak mau menuruti permintaan dari Chang-ho dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah melakukan hal itu. Dan Chang-ho pun langsung memberikan peringatan ketika salah satu dari mereka lagi minum. Chang-ho bilang mungkin aja minuman itu udah dikasih sesuatu sama Chang-ho. Setelah itu dia langsung pergi meninggalkan mereka dari sana. Chang-ho juga mengatakan kepada si Pak Ketua geng bahwa dirinya akan bersikap dan juga memulai beberapa cara yang dilakukan oleh Big Mouth yang asli. Dimulai dengan menakut-takuti si trio tak ada akhlak, dimana yang satu ini pada saat dia minum tiba-tiba aja dia pingsan gitu. Dan dia membayangkan kalau Chang-ho itu sudah membuat sesuatu kepada dirinya. Jadi adegan ini adalah adegan hanya bayangan saja ya teman-teman, tidak seperti yang kita lihat di preview sebelumnya.
Nah, ketika dia terbangun, seakan-akan Chang Ho itu udah mengambil jantungnya dia sendiri. Padahal sebenarnya itu hanya khayalan dia saja. Chang Ho hanya merobek bajunya saja. Tapi yang dia bayangkan, Chang Ho itu udah ngambil jantungnya dia. Wah, kayak dibuat berhalusinasi gitu ya teman-teman. Kemudian selain itu, si bapak yang satu ini juga dibuat mengalami halusinasi oleh si Chang Ho. Jadi seakan-akan dia tuh kayak disetrum gitu ketika dia lagi berak di toilet. Padahal itu semua hanya halusinasi dari dirinya saja. Nah, setelah itu dia langsung pingsan karena ketakutan banget dong teman-teman. Wah, Chang Ho the best banget pokoknya. Setelah itu si Pak Wali datang menemui Chang Ho dan dia bertanya apa yang Chang Ho lakukan selanjutnya. Jadi dia ngerasa kayak dia itu dimanfaatkan juga nih sama si Chang Ho. Lalu Chang Ho membalikan pernyataan itu kepada si Pak Wali, bukannya Pak Wali yang dari awal memanfaatkan dirinya. Nah, di sini Chang Ho mengatakan bahwa dia nggak mau menerima pertanyaan apapun lagi dari si Pak Wali, tapi dia memberikan pilihan nih kepada si Pak Wali. Tinggal pilih apakah si Pak Wali mau membantunya ataupun tidak. Hanya itu pertanyaan dari Chang Ho kepadanya. Dia juga berpesan kepada si Pak Wali agar jangan pernah mengatakan apapun kepada Miho, biar dia sendiri yang mengurus istrinya. Nah, ngomong-ngomong soal Miho, nah ketika dia lagi piket malam gitu, dia mendapati si ketua perawat ini itu kayak nyuntik ataupun ngambil darah dari salah satu pasien yang ada di sana. Jadi mencurigakan banget dong. Si Miho langsung mengikuti kemanakah si kepala perawat ini pergi karena cukup mencurigakan. Apakah mereka memiliki sebuah experience tersembunyi? Bisa jadi ya kan teman-teman? Setelah keluar dari ruangan itu, Miho mengikuti kemanapun si kepala perawat ini pergi. Dan ternyata si kepala perawat ini pergi ke sebuah ruangan yang membuat Miho itu kayak curiga gitu teman-teman. Dan Miho pun terus mengikuti kemanapun si kepala perawat pergi. Dan ternyata ketika itu si Miho tiba-tiba aja kayak kehilangan gitu jejak dari si kepala perawat. Ketika dia masuk ke sebuah ruangan kayak gudang gitu ataupun ruang penyimpanan, dia tidak mendapati kepala perawat di sana dan dia kepergok nih sama si ibu direktur. Tapi untung aja si Miho ini bisa membuat alasan bahwa dirinya ya mengambil beberapa barang di sana karena mereka kehabisan masker gitu, kata Miho. Namun si ibu direktur ini nggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Miho karena dia melihat Miho berjalan ke sana secara diam-diam. Dan Miho pun langsung menanyakan, berarti ya ibu juga lihat dong si kepala perawat berjalan ke sini. Dan dia juga meminta pernyataan dari si Pak Satpam. Tapi Pak Satpam mengatakan bahwa dirinya nggak melihat siapa-siapa dan dia hanya melihat Miho yang masuk ke sana. Udah kerja sama nih. Satpamnya pun ya ternyata ya. Setelah itu Miho ngerasa ya udah deh ada yang gak beres dan dia pun langsung pergi meninggalkan mereka. Dan disinilah ternyata ada pintu rahasia di ruangan tersebut yang ternyata Miho nggak sempat lihat nih teman-teman. Dan memang ada experience tersembunyi yang dilakukan oleh si kepala perawat bersama dengan si ibu direktur ini. Kira-kira apakah itu ya? Mencurigakan banget. Nah, keesokan harinya Chang Ho ditemuin sama si Ji-hoon, dimana dia mengatakan kepada Chang Ho untuk jangan pernah mengganggu teman-temannya lagi, yaitu si trio tak ada akhlak. Tapi pada waktu yang samaan tiba-tiba dia ditelepon oleh istrinya bahwa ada seseorang yang mengirimkan bunga kepada istrinya, yang bunga itu berartikan tentang ya kayak kematian gitulah. Dan ternyata bunga itu dikirimkan oleh si Park Chang Ho. Nah loh, kok bisa ya? Dari siapakah orang yang disuruh oleh Park Chang Ho untuk mengirimkan bunga itu? Gimana akses dia dan gimana dia menelpon penjual bunganya? Lalu Chang Ho mengatakan kepada si Ji-hoon bahwa jangan pernah mengganggu istrinya lagi Miho. Lah dia tahu dari mana ya? Apakah informasi itu semua diberikan oleh si Pak Ketua Sipir? Bisa jadi sih, karena kan sekarang Chang Ho VIP. Selain itu, Chang Ho juga membuat kong kali kong nih dengan si Pak Botak, dimana di sini mengajak si Pak Botak itu untuk bekerja sama. Nah, awalnya si Pak Botak ini nggak mau dan mengatakan ya apa untungnya dia bekerja sama dengan Chang Ho. Lalu Chang Ho tetap memaksa nih kepada si Pak Botak untuk berinvestasi kepada si Pak Botak. Dan ternyata rencana Chang Ho itu berjalan dengan sangat lancar, dan setelah itu salah satu dari trio tak ada akhlak langsung ditangkap dan dibawa untuk menghadap kepada Chang Ho. Dan disinilah dia ngebuat
hal yang pernah mereka lakukan kepada Chang Ho sama seperti sebelumnya. Di sini Chang Ho menyuruh si bapak ini untuk mengaku di pengadilan bahwa dirinya lah yang membunuh si Pak Profesor Seo. Tapi dia itu nggak mau dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah mengaku tentang hal itu. Sampai-sampai dia memohon kepada Chang Ho untuk membebaskannya dan dia juga sambil nangis. Kenapa nangis Pak? Lo nggak ingat apa yang lo lakuin kepada Chang Ho sebelumnya? Nah, karena dia nggak mau ngaku nih ceritanya, jadi Chang Ho pun membuat hal yang sama persis dengan yang mereka lakukan kepada Chang Ho pada saat itu, yaitu gantung dia sampai dirinya itu mau mengaku untuk mengikuti perintah yang diberikan oleh Chang Ho. Dan akhirnya karena udah terdesak, dia pun mau mengikuti permintaannya si Chang Ho. Wah, debak Chang Ho, ngeri banget ya. Sementara itu ayahnya Miho dan juga temannya Chang Ho langsung ngebahas nih tentang si Profesor Seo, dan mereka pun mulai mencari-cari tahu lagi nih informasi tentang si Profesor Seo sesegera mungkin. Namun pada saat itu Miho ditelepon oleh si Pak Wali dan meminta Miho untuk bertemu dengannya pada saat itu juga. Nah, setelah itulah dia langsung menanyakan beberapa hal kepada Miho. Pak Wali mengatakan bahwa Miho adalah orang yang kurang beruntung, dan juga dia di sini mengatakan kepada Miho bahwa suaminya Chang Ho adalah Big Mouth yang sebenarnya. Tapi Miho mengatakan bahwa dirinya enggak percaya akan hal itu. Si Pak Wali di sini ngebahas tentang daftar-daftar nama yang diberikan kepada Chang Ho itu berbeda dengan yang Chang Ho sebutkan ketika dirinya bertemu dengan Ji-hun, dan dia juga heran kenapa daftar nama itu bisa mirip dengan yang diberikan oleh Ji-hun. Nah, di sini kita nggak tahu ya apakah ini ekspresinya Miho pura-pura terkejut atau bagaimana, kita lihat nantilah teman-teman. Dan setelah itu Miho ditelepon juga sama ayahnya, dan ayahnya mengatakan kepada Miho bahwa Chang Ho sudah melunasi semua hutang-hutangnya. Nah, di sini Miho kayak sedih gitu, dan dia pun mulai percaya kalau Chang Ho itu adalah Big Mouth yang sebenarnya. Apakah Miho benar-benar sedih? Atau dirinya lah Big Mouth yang sebenarnya? Atau si Pak Wali? Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode 6 besok. Thank you for watching, see you next video guys, bye bye.